Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Andri Suryadi Eskom Mkom, yang pada hari ini kita akan membahas secara bersama-sama modul jaringan komputer dengan tema arsitektur, sejarah, standarisasi, dan tren. Pada zaman sekarang, internet dan World Wide Web atau WWW sangat populer di seluruh dunia. Banyak masyarakat yang membutuhkan aplikasi yang berbasis internet seperti email dan akses web melalui internet. Pada kegiatan belajar ini akan dijelaskan tentang protokol TCP/IP, bagaimana internet terbentuk dan bagaimana perkembangannya ke depan. Yang pertama kita akan membahas tentang model arsitektur TCP/IP. Protokol TCP/IP terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Internet Working. Tujuan dari TCP/IP adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan atau network, di mana biasa disebut dengan internetwork atau internet yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Tujuan yang jelas adalah menghubungkan host pada jaringan yang berbeda atau mungkin terpisahkan secara geografis pada area yang luas. Internet dapat digolongkan menjadi beberapa grup jaringan, antara lain backbone, jaringan regional, jaringan yang bersifat komersial, dan jaringan lokal. Backbone adalah jaringan besar yang menghubungkan antar jaringan lainnya. Contohnya NSFNet yang merupakan jaringan backbone di Amerika ya. Kemudian IBON yang merupakan jaringan backbone di Eropa. Selanjutnya jaringan regional. Nah, contohnya jaringan antar kampus itu disebut dengan jaringan regional. Kemudian jaringan yang bersifat komersial di mana menyediakan koneksi menuju backbone kepada pelanggannya. Yang terakhir jaringan lokal. Ini contohnya jaringan dalam sebuah kampus yang bersifat lokal. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk dapat berkomunikasi antar dua jaringan, diperlukan komputer yang terhubung dalam suatu perangkat yang dapat meneruskan suatu paket data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya. Perangkat tersebut disebut dengan router. Selain itu, router juga digunakan sebagai pengarah jalur routing. Gambar tersebut merupakan contoh internet di mana keduanya terlihat sama sebagai satu logika jaringan. Kemudian untuk dapat mengidentifikasikan host, diperlukan sebuah alamat disebut dengan alamat IP atau IP address. Apabila sebuah host memiliki beberapa perangkat jaringan atau interface seperti router, maka setiap interface harus memiliki sebuah IP address yang unik. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu nomor jaringan dan nomor host. Selanjutnya lapisan pada protokol TCP/IP. Seperti pada perangkat lunak, TCP/IP dibentuk dalam beberapa lapisan atau layer. Dengan dibentuk dalam layer, akan mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasian. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung interface. Tiap-tiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer di atasnya. Protokol TCP/IP dibagi menjadi 4 layer seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di samping, yaitu application, transport, internetwork, dan network interface and hardware. Yang pertama, layer aplikasi. Layar aplikasi digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Contoh aplikasi antara lain Telnet dan File Transfer Protocol atau FTP. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi antar nomor port dan soket. Layar berikutnya adalah layar transport. Layar transport memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak. Protokol pada layar transport
Yang paling sering digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP, di mana memberikan fungsi pengiriman data secara connection oriented, pencegahan duplikasi data, congestion control and flow control. Protokol lainnya adalah User Datagram Protocol atau UDP, di mana memberikan fungsi pengiriman connectionless, jalur yang tidak reliable. UDP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi terhadap kerusakan data. Layer berikutnya layer internetwork. Layer internetwork biasanya disebut juga layer internet atau layer network, di mana memberikan virtual network pada internet. Internet protokol atau IP adalah protokol yang paling penting. IP memberikan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya antara lain IP, ICMP, IGMP, ARP, dan RARP. Layer terakhir adalah layer network interface. Layer network interface disebut juga layer link atau layer data link yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Contohnya IEEE 802.2, X25, ATM, FDDI, dan SNA. Berikutnya aplikasi TCP/IP. Level tertinggi pada layar TCP/IP adalah aplikasi, di mana layar ini melakukan komunikasi sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna. Karakteristik dari protokol aplikasi antara lain. Yang pertama merupakan program aplikasi yang dibuat oleh pengguna atau aplikasi yang merupakan standar dari produk TCP/IP. Contoh aplikasi yang merupakan produk TCP/IP antara lain Telnet, FTP, dan SMTP. Kemudian berikutnya menggunakan mekanisme TCP atau UDP. Yang terakhir menggunakan model interaksi client server. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas bridge, router, dan gateway. Sebagaimana yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Ada beberapa cara untuk memberikan koneksi ke jaringan. Pada internet networking dapat dilakukan dengan router. Pada bagian ini akan dibedakan antara bridge, router, dan gateway dalam mengakses jaringan. Bridge berfungsi menghubungkan jaringan pada layar network interface dan meneruskan frame. Bridge juga berfungsi sebagai MAC relay. Bridge juga transparan terhadap IP. Artinya, apabila suatu host mengirim IP datagram ke host yang lain, IP tidak dapat diawasi oleh bridge dan langsung cross ke host yang dituju. Selanjutnya router. Router berfungsi menghubungkan jaringan pada layar internet network dan mengarahkan jalur paket data. Router mampu memilih jaringan yang terbaik untuk mengirimkan data karena memiliki routing. Dikarenakan router tidak transparan terhadap IP, maka router akan meneruskan paket berdasarkan alamat IP dari data. Kemudian gateway. Gateway berfungsi menghubungkan jaringan pada layar di atas, router, dan bridge. Gateway mendukung pemetaan alamat dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Gateway merupakan pintu keluar suatu host menuju ke jaringan luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah internet. Sebagai gambaran, kalian bisa lihat pada gambar di samping berikut ini. Jaringan mulai dibangun pada kisaran tahun 60-an dan 70-an, di mana mulai banyak penelitian tentang packet switching, collision detection pada jaringan lokal, hierarki jaringan data komunikasi lainnya. Semakin banyak yang mengembangkan jaringan, tapi hal ini mengakibatkan semakin banyak perbedaan dan membuat jaringan harus berdiri sendiri, tidak bisa dihubungkan antar tipe jaringan yang berbeda. Sehingga untuk menggabungkan jaringan dari grup yang berbeda tidak bisa terjadi. Terjadi banyak perbedaan dari interface, aplikasi, dan protokol. Situasi perbedaan ini mulai diteliti pada tahun 70-an oleh grup peneliti Amerika dari Defense Advanced Research Project Agency atau yang biasa disebut dengan DARPA. Mereka meneliti tentang internet networking. Selain itu, ada organisasi lain yang bergabung seperti I2T,
dengan nama CCITT dan ISO. Tujuan dari penelitian tersebut membuat suatu protokol sehingga aplikasi yang berbeda dapat berjalan walaupun pada sistem yang berbeda. Grup resmi yang meneliti disebut dengan ARPANET, Network Research Group, yang telah melakukan meeting pada Oktober 1971. Kemudian DARPA melanjutkan penelitiannya tentang host-to-host protokol dengan menggunakan TCP/IP. Sekitar tahun 1978, implementasi awal internet pada tahun 1980, di mana ARPANET menggunakan TCP/IP. Pada tahun 1983, DARPA memutuskan agar semua komputer terkoneksi ke ARPANET menggunakan TCP/IP. DARPA mengontak Bold, Baranek, dan Newman, atau biasa disebut dengan BBN, untuk membangun TCP/IP untuk Berkeley Unix di University of California di Berkeley, untuk mendistribusikan kode sumber bersama dengan Sistem Operasi Berkeley Software Development atau BSD. Pada tahun 1983, BSD mulai saat itu TCP/IP menjadi dikenal di seluruh universitas dan badan penelitian dan menjadi protokol standar untuk komunikasi. Rekan-rekan mahasiswa, materi terakhir adalah kita akan bahas internet masa depan. Kita akan coba memperkirakan penggunaan internet di masa mendatang. Internet di masa mendatang itu tidak mudah karena itu pada bagian ini akan diberikan contoh kecil penggunaan internet untuk masa depan. Yang pertama, aplikasi multimedia. Penggunaan bandwidth semakin lama akan semakin efisien. Banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mengatur penggunaan bandwidth. Salah satunya Dense Web Diffusion Multiplexing atau DWDM. Penggunaan bandwidth banyak digunakan pada aplikasi multimedia, antara lain Voice over Internet Protocol atau VoIP, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan untuk video conference. Sekarang, untuk mendengarkan lagu dengan internet sudah dapat kita rasakan, dan kedepannya akan dimungkinkan semua perangkat terkoneksi melalui internet, dan masih banyak lagi. Atau mungkin Anda sendiri yang akan diberi IP address. Yang kedua adalah penggunaan untuk komersial. Penggunaan teknologi Virtual Private Networking atau VPN semakin banyak digunakan oleh perusahaan. VPN digunakan untuk mengamankan komunikasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Misalnya untuk virtual meeting. Kemudian yang terakhir adalah wireless internet. Penggunaan aplikasi tanpa kabel sangat meningkatkan mobilitas seseorang, sehingga kebutuhan internet wireless akan semakin populer. Dengan adanya teknologi Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, dan lainnya akan mendukung internet tanpa kabel. Rekan-rekan mahasiswa, demikian pembahasan pada modul 1 tentang arsitektur, sejarah, standarisasi, dan tren. Kita akan ketemu kembali pada pembelajaran berikutnya di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.